Selamat siang. Saya atas nama Arlen Irwane Nuhai. Di sini saya akan menjelaskan materi teori belajar dan pembelajaran dengan topik metode pembelajaran problem based learning. Metode ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang berusaha menerapkan masalah yang terjadi di dunia nyata. Dengan ini, siswa akan dilatih berpikir kritis serta menemukan solusi. Maka dari itu ada 6 ciri, di antaranya ciri yang pertama, kegiatan belajar dimulai dengan pemberian sebuah masalah. Ciri yang kedua, masalah yang disungguhkan masih berkaitan dengan kehidupan nyata para siswa. Ciri yang ketiga, mengorganisasikan pembahasan seputar masalah, bukan disiplin ilmu. Yang keempat, yaitu siswa diberi tanggung jawab maksimal dalam menjalankan proses belajar secara langsung. Ciri yang kelima, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil dan melakukan kolaborasi. Yang keenam, siswa harus mendemonstrasikan kinerja yang sudah dipelajari. Model pembelajaran yang kedua yaitu komparatif dengan tipe mix and match. Dalam tipe ini ada beberapa model evaluasi, yaitu model evaluasi komparatif learning. Terdapat 3 model evaluasi dalam pembelajaran komparatif atau comparative learning. Ketiga model evaluasi tersebut adalah yang pertama, model evaluasi kompetisi. Dengan menggunakan sistem ini, maka sudah jelas akan menanamkan jiwa kompetitif antara siswa, karena siswa dipacu untuk menjadi lebih baik dari teman-teman di kelasnya. Sehingga dengan model pembelajaran ini, siswa yang dianggap melebihi rata-rata nilai dikenal maka dianggap sebagai siswa berprestasi. Sedangkan siswa yang di bawah rata-rata dianggap sebagai siswa tidak berprestasi atau siswa yang gagal. Model evaluasi individual. Berbeda dengan model evaluasi kompetisi, pada model evaluasi individual, siswa belajar melalui pendekatan dan kecepatan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki sendiri. Peserta didik tidak bersaing dengan siswa lainnya, melainkan bersaing dengan diri sendiri. Jika pada model evaluasi belajar, guru menetapkan penilaian peringkat, pada model individu, guru juga menetapkan standar untuk setiap murid. Yang ketiga yaitu model evaluasi komparatif learning. Pada sistem ini menganut pemahaman homososial, yaitu menekankan untuk saling bergantung kepada yang lainnya. Pada model sistem ini, bekerja sama merupakan kebutuhan yang sangat penting atau penilaian pada sistem comparative learning. Di antaranya adalah tanggung jawab pribadi dan kelompok. Jadi siswa mendapatkan nilai pribadi dan nilai kelompok. Yang ketiga yaitu project based learning. Project based learning adalah salah satu metode dalam pembelajaran seperti yang dikutip dari www.definisisystem.com.id atau project based learning atau PJBL adalah metode yang mampu untuk mendorong menerapkan pengetahuan dan keterampilan. Mengapa project based learning? Pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan untuk memperluas pengetahuan dan mengembangkan keterampilan melalui pemecahan masalah dan investigasi. Pada PJBL, peserta kursus dapat mempraktikkan pengembalian keputusan berdasarkan masalah dari kehidupan nyata. Peserta kursus juga dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis lalu mengaplikasikan pengetahuan untuk membuat sebuah proyek yang akan memecahkan masalah yang disajikan. Peserta kursus dapat memperoleh pengalaman yang tak ternilai dengan melakukan dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, dibandingkan hanya membaca informasi yang disajikan pada kursus lalu mengikuti tes akhir atau pada e-learning. Yang keempat yaitu
langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan inquiry. Di bawah ini ada urutan langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan pendekatan inquiry menurut Sanjaya adalah Sityatava atau Risma Putra 2013 pada halaman 101 sampai dengan 104 adalah sebagai berikut. Yang pertama, orientasi. Pada tahapan pertama ini, yakin langkah orientasi yang berarti guru melakukan langkah-langkah untuk membina siswa atau suatu suasana atau iklim dalam pembelajaran yang bersifat kondusif. Adapun beberapa hal yang akan dilakukan sebagai tahap orientasi ini adalah yakin sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan topik, tujuan dan hasil belajar yang harus bisa dicapai oleh siswa-siswi. Yang kedua, menerapkan pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa guna meraih tujuan. Dalam tahapan ini pula, dijelaskan bagaimana langkah-langkah inquiry serta tujuan setiap langkah-langkah tersebut yang dimulai dari urutan langkah-langkah merumuskan masalah hingga merumuskan kesimpulan. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana pentingnya akan topik dan kegiatan belajar. Hal ini dilakukan dan dilaksanakan dalam rangka agar memberikan motivasi bagi siswa dalam melakukan proses belajar. Yang kelima yaitu discovery, model pembelajaran penyingkapan atau penemuan atau discovery query learning dalam memahami konsep atau arti dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery terjadi bila individu terlibat atau terutama dalam penggunaan proses mental untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui observasi atau klarifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan diferensi. Proses di atas disebut cognitive process, sedangkan discovery itu sendiri adalah mental process. Adapun langkah-langkah kerja model pembelajaran discovery learning adalah yang pertama, pemberian rangsangan atau stimulation. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement. Yang ketiga, pengumpulan data atau data collection. Yang keempat, pengelolaan data atau data processing. Yang kelima, pembuktian atau verification. Yang kelima, menarik kesimpulan atau generalisasi atau generalisation. Demikian dari hasil materi saya. Sekian dan terima kasih.